Shalom, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza untuk jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara tetap dapat terhubung dengan kami GBI Pondok Gede Plaza dengan 5 akun media sosial yang ada, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website, serta hotline di 0878 7259 1817. Dan untuk informasi permohonan doa, dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org dan dapat mengikuti instruksi yang ada di situ untuk mengajukan permohonan doa. Dan untuk informasi persembahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke 2 nomor rekening ada, yaitu BCA dan CIMB Niaga yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara. Dan nomor rekening tersebut adalah rekening pembangunan umum, perpuluhan, dan umum. Atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening ada. Dan di bulan September ini Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam rangka buah roh. Mari kita deklarasikan bersama-sama sekali lagi: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam hidupku. Dan Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan mulai untuk ibadah offline dan ibadah online. Ibadah offline, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti instruksi ataupun keterangan yang ada di media-media sosial yang ada. Dan untuk ibadah online, Bapak Ibu Saudara tetap dapat dilakukan atau dapat tetap disaksikan di facebook.gbipogeplaza.org melalui Facebook Live, dan siaran tundanya lewat youtube.gbipogeplaza.org. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya.
mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah akan dimulai dalam waktu 3 menit lagi. Kita akan menyaksikan bersama-sama lewat Facebook Live.